Pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di mana semua pengetahuan dunia terkumpul? Sebuah Google kuno yang menyimpan rahasia peradaban, dari resep obat Mesir kuno hingga peta bintang Babilonia. Tempat itu benar-benar ada, dan namanya adalah Perpustakaan Besar Alexandria. Tapi, ceritanya jauh lebih kelam dan relevan dengan kita hari ini daripada yang kamu kira. Mari kita kembali ke masa lalu, sekitar 331 sebelum Masehi. Alexander Agung, seorang penakluk legendaris, mendirikan sebuah kota di pesisir Mesir yang ia namakan Alexandria. Ini bukan kota biasa, ini adalah metropolis impian, dirancang untuk menjadi ibu kota dunia. Jalanannya lebar, bangunannya terbuat dari marmer berkilauan, dan di pelabuhannya berdiri mercusuar raksasa feroz, yang cahayanya bisa memandu kapal dari puluhan kilometer jauhnya. Alexandria adalah titik temu tiga benua, Afrika, Asia, dan Eropa. Namun, permata sejati kota ini bukanlah emas atau bangunannya, melainkan sebuah kompleks megah bernama Mouseion. Disinilah jantung pengetahuan dunia berdetak, Perpustakaan Besar Alexandria. Tempat ini bukan sekadar rak buku yang berdebu. Ini adalah Silicon Valley zaman kuno. Para raja dari dinasti Ptolemeus yang memerintah Mesir saat itu punya obsesi luar biasa pada ilmu pengetahuan. Mereka punya aturan unik. Setiap kapal yang merapat di pelabuhan Alexandria harus digeledah. Jika ada naskah atau buku, naskah itu akan disita untuk disalin. Seringkali, yang dikembalikan ke pemiliknya hanyalah salinannya, sementara naskah aslinya disimpan oleh perpustakaan. Diperkirakan perpustakaan ini menyimpan antara 400.000 hingga 700.000 gulungan papirus. Bayangkan, isinya mencakup segala hal, dari puisi cinta, rahasia kedokteran, ilmu falak, hingga catatan sejarah bangsa-bangsa yang kini sudah lenyap tanpa jejak. Para sarjana yang bekerja di sana hidup seperti raja. Mereka diberi tempat tinggal, makanan, dan gaji oleh kerajaan, hanya agar bisa fokus belajar dan berdebat. Ada taman botani untuk riset tumbuhan, kebun binatang untuk mempelajari biologi, dan ruang diskusi tempat para pemikir hebat bertukar gagasan setiap hari. Penemuan-penemuan yang lahir di Alexandria benar-benar mengubah dunia. Disinilah Eratosthenes membuktikan bahwa bumi itu bulat, hanya dengan mengukur bayangan tongkat di dua kota yang berbeda. Di sini juga Euclides menulis buku Elements, dasar-dasar geometri yang masih kita pakai di sekolah sampai sekarang. Dan Herophilus, seorang dokter brilian, untuk pertama kalinya memetakan sistem saraf manusia dan membuktikan bahwa otaklah pusat pikiran, bukan jantung. Tanpa Alexandria, peradaban kita mungkin akan tertinggal ribuan tahun. Lalu, bagaimana bisa tempat sehebat ini hancur? Ini adalah bagian yang paling tragis. Kehancuran perpustakaan Alexandria bukanlah satu peristiwa tunggal, melainkan sebuah kematian yang perlahan dan menyakitkan, terjadi berkali-kali. Luka pertama datang pada tahun 48 sebelum Masehi, ketika Julius Caesar dari Roma terlibat dalam perang saudara di Mesir. Ia memerintahkan pembakaran kapal-kapal musuh di pelabuhan. Sialnya, api tertiup angin dan menjalar ke gedung-gedung di dekatnya, termasuk sebagian dari perpustakaan. Ribuan gulungan tak ternilai hangus menjadi abu dalam sekejap. Setelah Mesir sepenuhnya jatuh ke tangan Romawi, Alexandria kehilangan status istimewanya. Para penguasa baru lebih suka menghabiskan uang untuk perang atau hiburan gladiator daripada untuk ilmu pengetahuan. Perpustakaan mulai kekurangan dana. Para juru tulis tidak lagi digaji untuk menyalin naskah-naskah yang mulai rapuh. Gulungan-gulungan papirus yang berharga itu perlahan membusuk dimakan udara laut yang lembab dan asin. Ilmu pengetahuan mati bukan karena dibakar, tapi karena diabaikan. Kemudian, pada abad ketiga Masehi, kota ini sering dilanda perang saudara. Kaisar Romawi bernama Aurelian bahkan menghancurkan seluruh distrik kerajaan tempat perpustakaan berada, hanya untuk menumpas pemberontakan. Semakin banyak pengetahuan yang hilang selamanya. Pukulan terakhir datang pada abad keempat, ketika keyakinan agama baru menjadi dominan di Kekaisaran Romawi. Ilmu pengetahuan kuno yang dianggap pagan atau tidak sejalan dengan doktrin mulai dimusuhi. Pada tahun 391 Masehi, massa yang fanatik menyerbu dan menghancurkan Serapeum, sebuah kuil besar yang menyimpan sisa-sisa koleksi buku Alexandria. Gulungan-gulungan itu dianggap sebagai simbol kepercayaan lama yang terlarang, lalu dihancurkan atas nama ideologi. Inilah akhir dari riwayat perpustakaan terbesar di dunia kuno. Tapi ada sisi lain dari cerita ini yang jarang dibahas. Apakah ini semua adalah strategi Barat untuk menguasai ilmu Timur? Mari kita perhatikan. Pendiri perpustakaan dinasti Ptolemeus adalah orang Yunani. Dengan membangun pusat ilmu ini, mereka sebenarnya sedang melakukan sentralisasi pengetahuan. Mereka mengumpulkan semua kearifan kuno dari Timur, Persia, Babilonia, bahkan India, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani. Tujuannya, agar dunia bisa dipahami lewat kacamata budaya mereka. Ketika perpustakaan itu hancur dan diabaikan, bangsa-bangsa Timur kehilangan catatan sejarah dan ilmu pengetahuan mereka sendiri. Mereka seolah dibuat amnesia akan kehebatan leluhurnya, sehingga lebih mudah untuk dikendalikan, baik secara politik maupun mental. Mendengar kisah ini, kita mungkin kagum sekaligus sedih. Tapi, jangan-jangan kita lupa bahwa kita di Nusantara juga punya Alexandria kita sendiri. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat studi agama Buddha dan bahasa Sanskerta
yang didatangi pelajar dari Tiongkok hingga India. Kerajaan Majapahit juga punya perpustakaan kerajaan yang menyimpan naskah-naskah penting. Tapi, kemana semua itu sekarang? Banyak yang hancur karena perang, atau lapuk dimakan iklim tropis kita yang lembab. Tragedi Alexandria terulang kembali di tanah Jawa. Peristiwa ini dikenal sebagai Geger Sepehi. Pada tahun ke-1812, saat Inggris di bawah pimpinan Stamford Raffles menyerbu keraton Yogyakarta, mereka tidak hanya menaklukkan kota, tapi juga menjarah ribuan naskah kuno yang tak ternilai harganya. Naskah-naskah berisi sejarah, sastra, dan ilmu pengetahuan Jawa itu diangkut dengan gerobak-gerobak dan dibawa ke Inggris. Sebagian besar masih tersimpan di sana sampai hari ini. Akibatnya, kita kehilangan akses langsung ke dokumen asli tentang bagaimana leluhur kita berpikir, mengatur negara, atau mempraktikkan ilmu pengobatan. Hingga detik ini, banyak naskah terpenting Nusantara justru tersebar di museum-museum di Belanda, Inggris, dan negara Eropa lainnya. Ini adalah bentuk penguasaan ilmu yang nyata. Kita harus pergi ke luar negeri dan meminta izin kepada pihak asing hanya untuk mempelajari sejarah bangsa kita sendiri. Mirip sekali dengan bagaimana pengetahuan timur dikumpulkan di Alexandria, lalu lenyap dan dikemas ulang oleh bangsa lain. Kisah Alexandria mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Pengetahuan adalah kedaulatan. Sebuah bangsa akan tetap kuat selama mereka memegang kunci sejarah dan ilmu pengetahuan mereka sendiri. Kehancuran Alexandria membuat dunia mengalami amnesia sejarah. Jangan sampai kita di Indonesia juga lupa siapa diri kita, hanya karena kita malas membaca, malas menulis, atau abai dalam menjaga arsip kita. Penjajah selalu tahu bahwa cara termudah untuk menaklukkan sebuah bangsa adalah dengan menghancurkan atau mencuri buku-bukunya. Karena orang yang tidak punya pengetahuan akan mudah diatur. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus mulai merevitalisasi ilmu Nusantara, menghargai kembali naskah-naskah kuno, menceritakan kembali kisah-kisah hebat dari masa lalu kepada generasi muda, dan tidak membiarkannya hanya menjadi pajangan di museum. Perpustakaan besar Alexandria mungkin sudah runtuh, terkubur di bawah kota dan laut Mesir, tapi semangatnya tidak boleh mati. Di Alexandria modern, kini berdiri sebuah perpustakaan baru yang megah, Biblioteka Alexandrina, sebagai simbol penghormatan pada masa lalu yang gemilang. Bagi kita di Nusantara, kisah ini adalah sebuah pengingat keras. Kita punya banyak Alexandria yang terlupakan. Menjaga buku, meramaikan perpustakaan, dan mencintai sejarah adalah cara kita untuk memastikan bangsa ini tetap memiliki cahaya di masa depan. Kita adalah bangsa besar dengan sejarah yang luar biasa kaya. Jangan biarkan sejarah itu hilang hanya karena kita tidak peduli. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.